Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, khususnya Bapak Pendeta Gelen Marpaung di sisi kanan saya sebagai narasumber, dan juga Bapak Heri, Ketua Departemen Pembinaan yang senantiasa memberikan terus semangat agar khususnya PA ini tetap berjalan bahkan terus mencapai puncaknya ya, yang yaitu hasil yang terbaik. Juga ada Bapak Jemi, kemudian juga ada adik-adik ya, 3 orang di sini. Jadi kita yang hadir di onsite ini ada 7 orang. Dan juga Bapak Ibu yang ada di live streaming, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saat ini sesungguhnya saya pribadi ya, ini adalah puncak ya, puncak daripada PA kita. Ya, artinya paling tidak di tahun 2023. Saya berharap ini ada sesuatu yang mempunyai sensasi, tapi sensasi yang sifatnya bahkan bukan positif, tapi juga yang ilahi. Ya, kita mengingat di Matius pasal 17 ayat 4, ketika Tuhan Yesus membawa 3 murid lingkaran dalamnya di puncak bukit. Kita lihat di pasal yang ayat yang keempat, Petrus berkata, "Aku berbahagia Tuhan, saya melihat ada engkau ya bersinar, ada Elia, ada Musa, peristiwa transfigurasi yang adalah sesuatu yang ilahi terjadi." Saya juga kita semua berharap di puncak PA kita ini ada makna ilahi yang juga terjadi. Temanya menarik sekali, tematik baru pertama kali ya Pak Heri ya, tentang baptisan. Baptisan ini mau kata asal aslinya, mau bahasa Ibrani ya, nanti saya sedikit expose, mau bahasa Yunani maupun bahasa Indonesia, itu tidak lebih dari 5 sampai 8 kata saja. Ya, simply words, simple kata-katanya. Namun, apakah implikasinya juga simple? Ternyata tidak Bapak Ibu. Implikasinya begitu dalam, begitu luas, berdampak. Sungguh ini sejarah mencatat ya, supaya ada yang sudah tahu atau yang belum. Mari kita belajar malam ini. Dampaknya saya nggak usah ceritakan ya, bahkan sampai ada peristiwa yang memakan korban gara-gara perihal baptisan. Ya, kalau kita baca History of Inquisition itu tercatat deh. Bapak Ibu bisa buka ya di YouTube atau di media ya, kita bisa baca. Nah, mari kita mulai. Sebelum memulainya, saya ingin berdoa dulu untuk memulai ibadah PA kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur dan terima kasih untuk waktu, saat, momen yang indah hari ini, di mana Engkau persekutukan kami untuk kami belajar akan firman-Mu, yaitu tentang baptisan. Kiranya Roh Kudus menolong memimpin kami semua, khususnya Bapak Pendeta Gelen Marpaung, yang akan merangkum, melengkapi, menyempurnakan atas apa yang kami bicarakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap sedia. Terpujilah Engkau ya Allah Tritunggal. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita mulai. Kalau nggak salah, selalu untuk moderator waktunya ada sekitar 15-20 menit ya, awal ya. Enggak, 20 menit. Kemudian ada sharing, tapi sharing hari ini nggak ada. Berarti nanti kita ambil waktunya untuk tanya jawab aja ya, langsung ya, Pak Pendeta ya. Oke, saya berarti masih ada waktu untuk berbicara tentang baptisan ya. Khususnya kita kalau mau kita mendalami sesuatu harus dulu dari arti katanya ya, etimologinya gitu. Ya, kalau di dalam arti kata
tentang baptisan ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Simpel aja, penggunaan air untuk penyucian keagamaan. Khususnya dengan sakramen penerimaan seorang ke dalam agama Kristen. Nah, saya dulu waktu kecil saya ingat tuh kalau dulu saya dibaptisnya di HKBP ya. Ada namanya Tardidi tuh. Kalau Dokter Lumonga pasti tahu deh. Pak Pendeta Kellen juga lah. Permandian gitu. Benar, di KBBI juga ada permandian gitu ya di sini. Nah, Bapak Ibu kita lanjut setelah dalam bahasa Indonesia. Ini baptisan ya ke bahasa Ibrani. Ternyata dalam bahasa Ibrani kata baptis itu adalah tefillah, berasal dari kata kerja tafal yang secara konseptual, sekali lagi yang secara konseptual berarti mencelup, membenamkan, memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu ya, ke dalam air di sini ya. Itu di dalam bahasa Ibrani, tefillah, dalam kata kerja tafal. Nah, bagaimana dengan bahasa Yunani? Baptisan ini. Dalam bahasa Yunani, yaitu baptizo. Baptizo. Berasal dari kata bapto. Ya, hanya 5 huruf ya. Yang artinya sama. Mencelupkan, menenggelamkan. Nah, inilah arti kata dari baptis, tefila, baptiso, artinya mencelupkan, menenggelamkan. Ya, nah Bapak Ibu, karena ini kita tanya jawab, kemudian juga pasti ada banyak perbedaan ya yang terjadi memang. Tapi buat kita nggak apa-apa. Perbedaan itu justru memperkaya ya wawasan kita tentang pengetahuan tentang baptisan ini. Saat ini saya mencoba sebagai moderator menyatakan disclaimer ya. Disclaimer ini artinya penyanggahan ya, perbedaan lah anggap ya, saya juga setuju kok ya tentang kata percik. Nah, kata percik ini ya, mari kita belajar tentang etimologinya. Dalam bahasa Ibrani, kata percik ini adalah zarak atau dan nazah ya. Zarak dan nazah. Secara konseptual berarti memercik, menyiram atau menabur sesuatu ke dalam jumlah yang kecil ke suatu permukaan. Itu namanya percik atau zarak dan nazah. Bagaimana dalam bahasa Indonesia udah pasti kita tahu ya, percik disiramkan, dipercikkan. Nah, bagaimana dalam bahasa Yunani kata percik? Kata percik dalam bahasa Yunani adalah rantizo dan proskusis. Secara konseptual artinya sama, memercik, menyiramkan. Rantizo, kata percik. Ya. Nah, Bapak Ibu, setelah pemaparan tadi singkat ya, itu ayatnya penuh, baik PL maupun PB. Ya. Contohnya deh satu, ya masih ada waktu ya. Ketika kata percik, kita ambil ya kata percik. Mari kita buka di dalam 1 Petrus 1 ayat 2. 1 Petrus 1 ayat 2. Saya bacakan. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya.
kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ini salah satu kata percik di situ kalau kita buka di dalam 1 Petrus 1 ayat 2 ada kata rantizo. Ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita langsung menuju kepada satu tujuan untuk kita masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan atau juga nanti tanggapan-tanggapan. Saya pasti ada beberapa pertanyaan yang mungkin yang penting. Namun saya merangkum sebagai moderator ini ada 3 ya pertanyaan yang saya simpulkan. Nanti menjadi bahan juga ya. Yang pertama sudah jadi temanya ya. Temanya to the point langsung. Ada kata-kata surga ya. Jadi intinya baptisan apakah menyelamatkan? Artinya orang yang diselamatkan pasti masuk surga gitu ya. Atau tidak menyelamatkan. Kebalikannya ya. Saya buat ada 3 pertanyaan ganda. 3 pertanyaan, tapi masing-masing pertanyaannya ganda. Yang pertama, apakah dibaptis harus diselam atau dipercik? Saya tetap pakai kata baptis ya sebenarnya. Kita sudah dari etimologi tahu tadi yang namanya baptis itu apa, percik itu apa. Tapi apakah uh, uh, dibaptis itu harus diselam atau dipercik? Yang kedua, apakah dibaptis harus dewasa atau anak-anak atau bayi? Nah, yang ketiga, apakah dibaptis menyelamatkan atau tidak? Inilah yang menjadi saya lihat selama ini saya jadi pemerhati, begitu banyak orang yang bertanya tentang 3 hal tersebut. Nah, untuk menyingkat waktu, ya supaya banyak pertanyaan tanggapan, supaya memperkaya kita ini hari ini sebagai puncak dari PA kita tahun 2023, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, ya. Oh, begitu ya. Oh, jadi kita mulai sekarang dari penyajian data dulu. Boleh. Pak Eri bisa pakai. Mungkin nggak dengar. Karena penyajian data itu penting supaya semua orang fokus kepada bahan yang dibahas. Iya, Kalau biasa, jangan lupa kita ada yang sharing firman. iya. Nah, beranjak dasarnya orang yang sharing firman, kemudian ditanggapi sharing tambahan atau sanggahan atau pertanyaan. Iya. Nah, malam ini juga demikian. Meskipun tidak ada sharing firman, tetapi narasumber dalam hal ini Pak Pendeta Galen itu yang menyajikan data, dan data yang disajikan itulah menjadi tolak ukur kita, menjadi dasar kita untuk berdiskusi supaya kita on the track tidak mana-mana. Itu ya. Jadi silakan Pak Galen dulu penyajian. Terima kasih. Ya, terima kasih Penatua Heri. Uh, ini saya akan mulai share screen dulu ya. Nanti tanya jawabnya yang lebih panjang. Kita punya waktu yang panjang di malam hari ini. Izin share screen ya. Ya, ini tentu baptisan
paling terkenal di Matius 28 ayat 19 dan 20 ya. Saya nggak baca lagi, kita semua udah hafal lah itu. Ya, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tadi secara etimologi, moderator Pak Saud sudah menyebutkan ya, baptizo bahasa Yunani, lalu bahasa Ibraninya tefal ya Pak ya. Ya, gitu. Oke, kemudian ini tadi yang ditanya, uh, ini slide saya waktu khotbah di bulan lalu ya. Ada satu slide lagi yang saya buat hari ini tapi saling melengkapi. Ya, jadi saya langsung ke statementnya. Baptisan menyelamatkan nggak? Kalau pandangan dari GRI tidak, ya, karena keselamatan itu bukan melalui baptisan, tetapi melalui karunia Allah, melalui iman, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ya, nanti ada slide satu lagi. Lalu metode baptisan, diselam atau dipercik atau dituang. Ya, di Markus 1 ayat 9 dan 10 itu disebutkan bagaimana Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Kemudian ada satu frase ketika Yesus keluar dari air. Langsung ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Ya, ini ada gambar kuno ya, pahatan kuno ya tentang Yesus yang dibaptis oleh Yohanes. Nah, maka kata keluar dari air inilah yang menjadi, oh gambarnya nggak keluar ya. Bentar. Kok di saya udah share screen ini. Uh, Gini tadi kan. Oh, tadi escape ya. Lalu, ya. Nah, maka frase keluar dari air ini yang menarik ya. Apakah ini menunjukkan bahwa Yesus itu dibaptis selam atau percik atau tuang? Ya, kalau dari lukisan-lukisan dan pahatan-pahatan kuno memang hampir semua sama, ya, dituang dari atas. Tapi oke, kita kepada etimologi dulu. Ya, di kalimat keluar atau frase keluar dari air itu menggunakan kata apo, ya bahasa Yunaninya, atau dari, ya keluar dari, bukan keluar dari dalam. Ya, kalau keluar dari dalam pakai kata ek, ya pakai kata ek. Tetapi di sini bukan pakai kata ek, pakai kata apo, ya keluar dari air. Maka ini bisa ditafsirkan sebagai maksudnya keluar dari air bukan berarti dia sebelumnya tenggelam atau diselam, ya, tetapi menjauh dari air itu ke pantai, itu maksudnya. Lalu ketika Yesus keluar dari air, bukan dari dalam, dari kedalaman air ya, pakai kata apo bukan pakai kata ek, ya maka Roh Kudus dalam rupa seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Ya, jadi ini tidak menunjukkan metode baptisan, hanya keluar dari air. Hanya memang kelompok yang menyatakan bahwa baptisan yang benar itu adalah selam. Nah, mereka pasti menafsirkan ini kata keluar dari air artinya Yesus diselamkan. Ya, padahal bukan itu maksudnya, hanya keluar dari air. Ya. Nah, kemudian baptisan ya seperti tadi dikatakan baptiso ya dari kata bapto, nah, arti membersihkan, membawa objek ke air, dimasukkan ke dalam air. Ya, misalnya seperti Naaman diminta membersihkan dirinya di Sungai Yordan
dengan cara membenamkan dirinya sebanyak 7 kali ke dalam Sungai Yordan. Maka sebagian orang Kristen mengartikannya itu sebagai mati dan dikuburkan bersama Kristus dalam kematiannya. Kemudian juga dibangkitkan bersama dengan Kristus melalui kebangkitannya. Ya. Nah, ini memang sangat cocok dengan konsep konsep penguburan di Indonesia. Ya, kalau di Indonesia kan kalau mati dikuburkan ya ke dalam tanah gitu kan. Kemudian nanti kalaupun dibangkitkan ya berarti keluar dari dalam. Ya, seperti itu. Jadi sangat cocok dengan konteks pemahaman orang Indonesia. Ya. Nah, sebenarnya kata bapto ini tidak saja berarti membawa objek ke dalam air, tetapi juga bisa berarti membawa air kepada objek. Ya, dalam hal ini maksudnya adalah dicurah atau dipercik. Ya, memang benar kata percik yang paling spesifik itu adalah kata rantizo. Ya, kata rantizo tadi yang seperti dicontohkan di 1 Petrus 1 ayat 2. Ya, memang kata rantizo itu spesifik artinya adalah percik atau curah. Ya, tetapi di sisi lain, kata yang spesifik artinya diselam adalah kata dupto juga, ya, bukan hanya bapto, tapi bapto ini istilahnya bapto dan baptizo ini bisa banyak artinya, tapi yang spesifik artinya selam adalah kata dupto. Ya, jadi kata bapto tidak otomatis pasti berarti selam. Nah, kalau konsep baptisan selam, ya seperti yang dipahami orang Indonesia yang penganut baptisan selam, ya kalau dengan penguburan Indonesia, pemakaman Indonesia cocok, ya tetapi dengan pemakaman Yahudi tidak seperti itu. Mati bersama dengan Kristus tidak berarti ke dalam kuburan, ke dalam tanah, ya karena kalau orang Yahudi kuburannya di gua atau di bukit yang dipahat, ya kemudian di dalamnya jadi nyamping, dia nggak ke dalam artinya ke bawah, ya jadi beda konsep pemakaman orang Yahudi dengan orang Indonesia di zaman ini. Kemudian di tulisan dari abad kedua ada ini ajaran tentang baptisan. Ya, ada ajaran tentang baptisan, intinya itu ada banyak pilihan. Di sini tidak mewajibkan hanya satu cara saja. Di sini suruh bilang uh, baptiskan di air hidup atau air yang mengalir, katakanlah di sungai. Kalau nggak ada sungai juga boleh di air yang tidak mengalir, ya mungkin di kolam, ya atau di danau, atau bisa juga di dalam air dingin ataupun air panas. Ya, jadi ini ada banyak pilihan yang diberikan, ya. Bahkan kalau nggak punya apapun, tuangkan air aja ke atas kepala. Ya, di sini ada saran 3 kali dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, kalau tidak salah ini gereja Katolik masih nuangnya 3 kali. Kalau tidak salah ya, saya sendiri nggak pernah lihat, cuma pernah baca saja. Ya, kalau di dalam gereja Kristen arus utama baik Lutheran, Calvinis itu hanya 1 kali dituangnya, ya atau diperciknya, tetapi tetap dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Kemudian, nah sebentar nih ada gangguan teknis. Mohon bersabar.
Bapak Ibu, ada gangguan koneksi. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Kesalahan bukan di layar handphone ataupun laptop Anda. Ya, jadi mungkin sambil menunggu ya dari penelusuran pembacaan saya terkait praktik pembaptisan ini bahwa uh, gereja-gereja yang sudah cukup lama, yang usianya udah berabad-abad bahkan ribuan tahun, ya kebanyakan memang mempraktikkan baptis secara percik. Ya, ini berdasarkan tradisi. Ya, gereja Katolik, Lutheran, Calvinis, ya kemudian Reformator juga walaupun ada perdebatan di beberapa teknis, tetapi semuanya caranya adalah dengan dipercik atau dituang. Hanya Zwingli, salah satu reformator, dia tidak setuju dengan baptisan anak, ya dengan argumentasi bahwa anak-anak belum ngerti apa itu pertobatan, apa itu keselamatan. Namun Zwingli tetap uh, metode pembaptisan dengan cara percik. Ya Luther, Zwingli, Calvin sama. Lalu kemudian dari Zwingli lah berkembang aliran Anabaptis. Ya kemudian um, di sejarah berikutnya muncullah aliran yang menganut baptisan selam, ya terutama aliran baptis, ya aliran baptis dan sampai ke yang zaman modern, Pantekosta, karismatik, semuanya menganut aliran baptis selam. Ya, jadi ada dua di sini. Dan dari diskusi, dari cerita orang ya, dan yang saya perhatikan juga kebanyakan di zaman dewasa ini adalah mereka yang menganut baptisan selam tidak mengakui kesahihan baptisan percik. Artinya apa? Kalau orang yang dibaptis secara percik masuk ke gereja yang menganut baptis selam, maka wajib dibaptis ulang. Ya, wajib dibaptis ulang. Nah, ini kalau yang gereja baptisan percik, sejauh yang saya tahu termasuk GRI, dia mengakui baptisan selam. Maksudnya kalau orang masuk ke GRI, kalau dia sudah dibaptis, walaupun caranya selam, sedangkan GRI menganut baptisan percik, tidak dibaptis ulang. Ya, yang penting dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, memang kemudian nanti yang paling penting juga sejauh mana makna baptisan dan keselamatan itu. Ya, nanti dibahas ya. Ini udah diperbaiki. Kita lanjut dulu. Ya, di sini argumentasi yang saya berikan bahwa baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis kepada Yesus Kristus lebih mungkin dengan cara dituang atau dipercik dengan beberapa argumentasi bahwa ketika Yesus keluar dari air, Roh Kudus, Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ini dibandingkan dengan Yoel 2:28 dikatakan Tuhan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Maka air yang dicurahkan oleh Yohanes Pembaptis dari atas ke bawah lebih tepat mengadegankan Roh Kudus yang turun dan dicurahkan dari atas ke bawah. Ya, jadi bukan air di bawah lalu orangnya tenggelam gitu. Kemudian Yohanes 1:26 juga di situ ada frase aku membaptis dengan air, bukan aku membaptiskan ke dalam air. Ya, demikian.
Dan juga argumentasi lainnya, ini secara singkat saja, dari Kisah Rasul 2 ayat 41, bagaimana ketika hari Pentakosta ada 3.000 orang. Ya, ada 3.000 orang yang dibaptiskan dalam waktu 1 hari. Ya, memang di situ tidak disebutkan metodenya, tetapi tentu mudah diduga bahwa tidak mungkin di satu kota, di tempat yang sama, ada air yang cukup. Ya, apalagi kalau di Yerusalem itu di bukit. Ya, maka tidak ada tempat untuk menyelamkan semua orang itu. Ya, sangat mungkin caranya adalah dengan dipercik atau dituang. Ya. Kemudian juga di 1 Korintus 10 ayat 2 di sini membandingkan baptisan dengan peristiwa di Perjanjian Lama ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di sini Rasul Paulus menyebutkan bahwa untuk menjadi pengikut Musa mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Nah, pertanyaannya apakah ketika bangsa Israel keluar dari Mesir mereka menyelam ke dalam awan dan ke dalam laut? Tentunya tidak. Yang terjadi mungkin mereka kena curahan air dari awan, dalam artian kena hujan, ya itu sangat mungkin. Dan juga percikan air laut yang membentuk dinding itu karena kena tiupan angin keras. Jadi mereka kecipratan. Ya, justru yang diselamkan di dalam air dan tenggelam adalah orang Mesir. Ya, itu bukan dibaptiskan, dibinasakan mereka oleh Tuhan ke dalam air, ke dalam laut, ya. Kemudian ini gambar ikon-ikon kuno, ya, gambar-gambar ikon-ikon kuno itu menunjukkan hampir semuanya bagaimana Yesus itu enggak tenggelam, ya. Dengan juga salah satu argumentasi karena Rasul Yohanes bilang, Yohanes Pembaptis, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, apalagi megangin kepala Yesus, ya, tekan ke bawah sampai dia tenggelam di dalam air. Ya, sangat mungkin dia tidak berani memegang Yesus, memegang kepalanya. Ya, selain daripada lebih mungkin dia tuangkan sejumlah air yang mungkin tidak terlalu banyak ke atas kepala Yesus. Ya, jadi ikon-ikon kuno, gambar-gambar kuno itu tidak menunjukkan bahwa Yesus itu ditenggelamkan atau diselamkan ke dalam air, ya, melainkan dituangkan air ke atas kepala Yesus. Ini ikon-ikon kuno, ya. Nah ini tadi mengapa anak kecil dibaptis, ini salah satu pertanyaan yang 3 pertanyaan tadi yang diajukan oleh moderator, ya. Bukankah anak kecil belum mengerti makna dari baptisan, dari keselamatan, dari pertobatan dan lain sebagainya? Ya, kalau pertanyaannya bukankah belum mengerti? Ya memang belum mengerti. Ya, lalu mengapa belum mengerti kok dibaptis? Ya tentu ini terkait dengan sejarah, ya, dan tradisi. Tentu ada dasar kitab sucinya di dalamnya, ya, bahwa anak-anak dari orang percaya dibaptiskan karena mereka terhisap ke dalam umat yang menerima anugerah Allah. Ya tentu ini dasar alkitabiahnya dari ketika Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia akan memiliki keturunan sebanyak bintang di langit. Tuhan mengatakan kepada Abraham, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu, turun temurun. Ya, kemudian memang kita tahu bahwa Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham dengan cara sunat. Ya, sunat. Katanya Tuhan, semua orang yang ada di rumahmu, ya tentu ada yang dewasa juga. Tetapi kemudian orang Israel menyunatkan anaknya di usia 8 hari. Ya, termasuk Yesus Kristus juga masih ikut ke dalam tradisi ini, yaitu ikatan perjanjian antara umat dengan Tuhan, ya,
Karena itu awalnya adalah Tuhan yang mau mengikatkan perjanjian itu, bukan berdasarkan pengertian si anak, tetapi karena Tuhan yang memerintahkan, maka umat mengikut. Ya, lalu di PB juga di Kisah Rasul 2:39 dikatakan, bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu. Ya, jadi ini dari generasi ke generasi, dari keturunan ke keturunan. Maka sebagaimana orang Israel terhisap sebagai umat Allah, demikian juga anak-anak dari orang Kristen terhisap ke dalam umat Tuhan. Ya, maka kalau tanda masuk bangsa Israel adalah sunat, nah tanda masuk umat Kristen adalah baptisan. Ya, nah perjanjian Allah dengan Abraham itu uh, setiap anak berusia 8 hari itu harus disunat. Nah, oleh Rasul Paulus, sunat ini disejajarkan dengan baptisan. Tentu sekali lagi sunat tidak menyelamatkan manusia. Demikian pula baptisan tidak menyelamatkan manusia. Kalau baptisan pada usia bayi tidak dijawab dengan iman, di kemudian hari maka baptisan itu tidak mempunyai arti sama sekali. Ya, karena baptisan tidak menyelamatkan orang lain. Tidak menyelamatkan orang yang dibaptis tersebut, tetapi itu adalah tanda, ya, tanda ikatan perjanjian antara orang tersebut dengan uh, Tuhannya, ya. Jadi uh, anak dikuduskan melalui iman orang tuanya. Dan di sini sebagaimana anak orang Israel disunat di usia 8 hari, tentu nggak ngerti apa-apa, ya. Tetapi orang tuanya yang membawanya kepada Tuhan. Demikian juga praktik baptisan anak yang dilakukan oleh sebagian gereja adalah dalam rangka pengudusan anak melalui iman orang tuanya. Dalam arti orang tuanya bertanggung jawab untuk mengajarkan dan membimbing anak ini sampai dia dewasa dan sampai mengerti dan mengakui imannya secara pribadi, ya, sebagai pengikut Tuhan. Karena itu gereja-gereja yang menjalankan praktik baptisan anak nanti ada yang disebut dengan katekisasi. Artinya memberikan pengajaran supaya anak itu benar-benar mengerti, tidak lagi bergantung kepada orang tuanya, tetapi dia mengaku dengan imannya sendiri kepada Tuhan. Nah, memang dalam praktik saya membaca satu tulisan skripsi dari satu universitas Kristen. Dia mewawancara dua gereja, yang satu GKI, Gereja Kristen Indonesia, yang aliran Calvinis, satu lagi gereja GPDI, Gereja Pentakosta. Ya, memang GKI itu menjalankan praktik baptisan percik, termasuk baptisan anak, ya. Lalu ada katekisasi nanti setelah anak itu menjelang dewasa. Sedangkan di gereja yang aliran Pentakosta itu tidak mengakui baptisan anak. Baptisan harus baptisan dewasa dan harus dengan cara selam. Ya, tapi ada juga hal yang menarik terkait dengan praktek perjamuan kudus. Ya, di gereja beraliran Pentakosta itu perjamuan kudus bebas, anak-anak juga boleh ikut. Ya, karena hanya itu untuk mengingat pengorbanan Kristus. Dibilangnya gitu. Jadi anak-anak boleh ikut. Ya, jadi memang ada keunikan ya di satu sisi baptisan anak ditolak karena dianggap anak belum ngerti. Sementara uh, perjamuan kudus boleh ikut padahal anak juga belum ngerti, ya. Nah, jadi ada praktik-praktik yang berbeda di gereja-gereja, ya, tergantung memang mazhabnya, alirannya. Gereja itu menganut yang mana, ya, menganut yang mana. Tentunya memang di zaman sekarang memang berbeda-beda, ya, berbeda-beda tergantung alirannya. Nah,
Baptisan anak adalah tanda keterikatan anak pada janji Allah di dalam Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus agar anak beriman kepada Tuhan sebagai pemilik dan pemberi anugerah. Nah, kekuatan baptisan ada pada anugerah Allah, bukan kepada kelayakan atau kemampuan berpikir dari manusia. Ya, karena itu sekali lagi memang anak belum mengerti. Ya, tetapi tadi orang tuanya lah yang bertanggung jawab sampai anak itu dewasa. Dan memang kekuatan baptisan bukan pada si orangnya yang dibaptis, tetapi kepada anugerah Allah. Ya, tentu bisa ditambahkan argumentasi, katakanlah orang yang dibaptis ketika usia remaja atau dewasa, apakah dia betul-betul sudah mengerti? Ya, belum tentu. Ya, bahkan orang yang dibaptis dewasa pun sebagian nanti juga meninggalkan imannya. Ya, ada yang akhirnya meninggalkan imannya. Nah, maka kalau dikatakan baptisan adalah penentu ke sorga, nah kalau kemudian meninggalkan imannya bagaimana menjawabnya? Ya, bagaimana menjawabnya? Apakah batal? Ya, batal ke sorga? Ya, atau tidak? Nah, ini yang menjadi pertanyaan yang menarik. Ya, itu slide pertama yang bisa saya sharingkan, dan ada slide satu lagi saya akan bagikan sebentar. Ya, ini yang jelas harus disadari bahwa jarang sekali suatu doktrin dibuat hanya berdasarkan satu ayat. Jadi biasanya berdasarkan banyak ayat. Ya, dan harus diperhatikan semua ayat yang berhubungan dengan suatu pokok persoalan guna memperoleh pemahaman yang akurat. Ya, yang saya kadang menyebutnya harus alkitabiah, bukan cuma ayatiah. Ya, bukan cuma dari satu ayat. Maka untuk menghindari kesalahpahaman itu perlu setidaknya ada 3 langkah telaah atas kalimat, tata bahasa, dan struktur ayat tersebut. Lalu juga perhatikan ayat-ayat lain yang berhubungan dengan topik tertentu, katakanlah pengampunan dosa atau keselamatan melalui baptisan itu. Ya, dan lihat konteksnya seperti apa. Ya, di sini memang ada ajaran yang menyatakan bahwa baptisan itu menyelamatkan, menentukan keselamatan, atau disebut dalam dunia teologi baptismal regeneration. Ya, salah satu ayat yang biasanya paling terkenal Markus 16 ayat 16. Dikatakan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi ada 2 kata, percaya dan dibaptis. Ya, akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, salah satu tafsiran Matthew Henry memberikan catatan bahwa di sini kata baptisan itu adalah sebagai upacara pelantikan, ya. Jadi bukan keselamatan ditentukan oleh baptisannya, tetapi maksudnya adalah yang ditekankan adalah percayanya. Nah, kalau sudah percaya lalu dibaptis, ya. Bukan kalau percaya saja tidak diselamatkan, harus dibaptis juga. Bukan itu maksudnya. Ya, maka tapi kata dibaptis di situ disebut karena kalau sudah percaya, ya berilah diri dibaptis. Itu maksudnya. Ya, dan diberikan contoh bagaimana Simon di Kisah Rasul 8, yaitu si tukang sihir, di situ dikatakan dia sudah dipercaya dan dibaptis, tetapi tidak diselamatkan. Karena apa? Dia mau beli karunia-karunia rohani. Ya, itu yang disebut dengan praktek simoni. Ya, ingin membeli karunia ilahi, ya tidak bisa. Ya, tidak bisa. Tapi dia sudah percaya dan dia sudah dibaptis. Maka ini menunjukkan bahwa baptisan itu tidak menyelamatkan. Ya,
Petrus juga mengatakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima kuasa Roh Kudus. Nah, ayat ini tidak mengatakan bahwa baptisan itu sangat utama dalam keselamatan. Tetapi baptisan adalah sesuatu yang kita terima dalam rangka mengidentifikasikan diri kita sepenuhnya dengan Kristus secara publik sebagai manifestasi dari karya Allah di dalam diri kita. Ya, maksudnya ini adalah tanda yang kelihatan dari orang yang sudah bertobat dan mengikatkan diri dalam perjanjian dengan Tuhan. Ya, jadi bukan penentu keselamatan, tapi kalau sudah bertobat, sudah percaya, ini untuk orang dewasa ya, karena ini adalah jemaat mula-mula. Ya, Petrus berkhotbah kepada orang dewasa, bukan kepada anak kecil. Jadi ini berbeda konteks dengan tadi baptisan anak. Ya. Nah, ini yang pentingnya, pembenaran. Nah, ini pembenaran ini adalah karya Allah, ya, adalah karya Allah di mana kebenaran Kristus dikenakan kepada orang berdosa sehingga orang berdosa dideklarasikan oleh Allah sebagai orang benar. Nah, jadi ini benar-benar bukan karena manusia, apalagi karena baptisan, ya, tetapi karena anugerah Allah. Nah, tidak ada upaya manusia yang dibutuhkan untuk memperoleh pembenaran ini, tadi regeneration. Jadi bukan karena baptismalnya itu, bukan karena praktik pembaptisannya, tetapi semata-mata karena anugerah Allah, didasarkan sepenuhnya dan satu-satunya pada pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ya, jadi dengan kata lain, kalau membutuhkan usaha, salah satunya dengan cara pembaptisan, maka itu namanya bukan lagi anugerah. Ya, karena kita dibenarkan melalui iman. Ya, melalui iman. Roma 5 ayat 1. Ini banyak ayatnya, tidak mungkin kita baca satu-satu. Ya, di sini juga ada hal yang menarik di 1 Korintus 1 ayat 14 sampai 17. Di akhir kalimatnya ini disebutkan oleh Rasul Paulus bahwa Kristus mengutus aku, Paulus, bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Nah, maka kekuatan Injil inilah yang menyelamatkan. Ya, bukan baptisannya. Tetapi tentu kalau sudah percaya, ya kenapa tidak dibaptis? Kan gitu. Ya, ini sekali lagi tentang baptisan orang dewasa yang belum dibaptis. Ini tadi saya sudah singgung di slide sebelumnya, ya, dan ini juga tadi sudah dengan sunat. Ini baptisan dikaitkan dengan sunat, ya, sebagai tanda ikatan perjanjian. Ya. Lalu ini ragam tentang baptisan, ya. Baptisan itu tanda atau identifikasi seseorang menjadi murid Kristus. Lalu baptisan juga dikaitkan dengan kelahiran baru, baptisan juga dikaitkan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Baptisan juga dibandingkan dengan keluarnya bangsa Israel yang tadi sudah dibahas juga, dan juga ada dibandingkan dengan Nuh, ya, melepaskan diri dari hukuman air bah dan masuk ke dalam bahtera. Nah, jadi baptisan itu bukan penentu keselamatan, ya, sesuai dengan tema kita, melainkan tanda bahwa seseorang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan. Nah, bagaimana kalau dia masih anak-anak? Mana ngerti dia bertobat dan percaya, ya. Nah, baptisan juga tanda seseorang masuk ke dalam perjanjian dengan Tuhan dan masuk sebagai jemaat Tuhan, sebagai tubuh Kristus. Karena itu tadi orang tua, ya, orang yang sudah percaya perlu membawa anaknya dibaptis, ya, sebagai ikatan perjanjian bahwa orang tua bertanggung jawab untuk membesarkan anaknya di dalam Tuhan. Ada beberapa bagian juga di kitab suci yang menyiratkan hal demikian, ya, seperti Cornelius, kepala penjara, ya, dia dan seisi keluarganya dibaptis.
Ya, memang tidak disebutkan di situ seisi keluarga, maksudnya apakah ada anak kecil atau udah besar semua anaknya. Nggak disebutkan. Tapi kalau menyiratkan bisa saja ada anak-anak di dalamnya, mungkin cucunya. Ya, karena sekeluarga dibilang semuanya dibaptiskan. Nah, jadi itu yang menjadi kesimpulan dari pemaparan yang bisa saya berikan. Dan ada satu praktek baptisan juga yang unik. Ya memang ini kembali lagi tergantung kepada pemaknaan akan baptisan. Ya, kalau orang yang mengatakan baptisan itu penentu keselamatan, maka pasti harus baptis dewasa. Dan ada juga keunikan, ada gereja yang mempraktikkan karena memaknai baptisan atau air itu hanya sarana, hanya simbol, nggak ada yang penting di situ. Maka ada juga gereja yang menyatakan nggak mesti pakai air juga. Jadi ada baptisan pakai bendera. Ya, itu gereja bala keselamatan. Ya, di sini ada di Jalan Keramat sini. Ya, itu kalau nggak salah ada sejarahnya juga karena dari militer ya mungkin di daerah yang tidak ada air maka mereka mungkin ini saya belum riset juga ya, cuman menduga kenapa bisa pakai bendera karena kalau ngelihat seragamnya kayak seragam militer ya mungkin awalnya dari militer yang nggak ketemu air akhirnya pakai bendera akhirnya jadi terus menerus pakai bendera di baptisnya bukan pakai air ya tentu apapun yang menjadi keyakinan kita, ya tentu kalau GRI menganut baptisan percik, tetapi mengakui baptisan selam juga. Ya, kita tidak bilang kalau tidak percik tidak sah, kalau tidak percik harus baptis ulang, tidak demikian. Ya, maka kita menjadi gereja yang terbuka karena bukan cara yang paling penting, tetapi esensi. Ya, baptisan itu hanya tanda dan setelah itu harus hidup di dalam kebenaran. Ya, kalau tidak, ya baptisan itu bukan penentu keselamatan. Ya, orang kalau bukan orang pilihan, walaupun sudah dibaptis pun bisa hilang. Ya, karena bukan orang pilihan. Ya demikian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik. Wah, lengkap sekali ya pemaparan dari narasumber kita. Dan saya percaya baik yang ada di tempat ini maupun di online ya, di live streaming, kita bukan lagi bayi rohani. Kita mau dewasa rohani. Bukan lagi seperti Paulus katakan jangan jadi balita atau bayi rohani. Hanya susu yang kita makan. Kita makan makanan firman keras. Tuhan yang keras gitu ya. Saya tadi hanya melengkapi dan memberitahu dengan mungkin lebih detail lagi. Tadi Pak Pendeta mengungkapkan ada satu buku di zaman gereja purba, gereja awal itu sekitar tahun 100 sampai 120 memang benar yang berkata kalau dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam air yang hidup, artinya air yang mengalir. Bapak Ibu itu bisa kita dapati dan kita bisa buka dengan jelas sebenarnya isi daripada kitab itu. Kitab itu bernama kitab lengkapnya Didache Chorio Diaton Dodeka Apostolon yang disebut kitab Didache. Nah, jelasnya yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi pada ayat yang mana? Pada pasal 7 ayat 1. Berkata begini. Jika untuk baptisan, baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus di air yang hidup, air yang mengalir. Itu berarti pada masa itu sungai. Jika tidak ada, dengan air yang lain. Jika tidak dibaptis dengan air dingin, bisa air panas atau air hangat. Kemudian yang terakhir, jika tidak ada air bisa disiram, dipercik. Ya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu hakikatnya. Jadi kata terakhir itu, kalau kita perhatikan di dalam kitab, kalau kita dalami, itu pengecualian. Normanya kita akan terus belajar saat ini. Ada kecuali, nanti kita bedah. Ada sejarahnya.
Ada historinya. Ini yang buat kita nanti makin mendalami. Kita tidak menjudge mana yang benar. Saya percaya baptisan selam, percik percaya. Dua-duanya benar. Dewasa sama anak, saya percaya. Cuman ada satu yang saya pertanyakan. Apakah baptis menyelamatkan? Kalau saya masuk hitungan bilangan yang menyelamatkan. Ini yang menarik. Bapak Ibu silakan waktu dan tempat untuk kita saling bertanya, saling mengisi. Masih banyak waktu. Silakan. Seperti biasanya merenung dulu ya. Ngambil napas sambil Pak Moderator, izin tanya. silakan. Iya. Pak Kan Yuke, boleh silakan Pak Yuke. dikasih tahu nggak? Ya, dasarnya yang tadi terakhir moderator bilang kan percaya bahwa baptisan itu menyelamatkan gitu ya, betul ya? Statement itu ya? Betul, tepat. Hah? Betul nggak? Halo? Betul, kalau menurut saya betul. Betul. Iya. Kalau kan Pasti menurut moderator ya, baptisan itu menyelamatkan gitu ya. iya. Boleh tahu nggak? Itu Literasinya. kan koma tuh Mas Ian. Baik, Boleh diterusin nggak? boleh. Oh, jadi ini Iya. bertanya. Namun untuk saya, begitu. Hah? Untuk saya Enggak, ya pertanyaannya. enggak. Jadi saya mau tanya kan ada statement itu gitu. Oke. Boleh dijelasin nggak? Kan soalnya tadi kita dengar dari Pak Pendeta Iya, di baptis itu tidak menyelamatkan gitu kan. baik, baik. Itu sebagai lambang perjanjian Iya, keselamatan yang Allah berikan betul, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus begitu kan. betul. Lalu orang yang udah percaya ya Iya, mestinya sih dibaptis. Tapi baptis itu sendiri bukan yang menyelamatkan begitu. Tapi kan iya, tadi moderator bilang termasuk yang menyelamatkan gitu ya. iya, betul. Bisa Baik, dijelasin nggak? Thank you baik ya. Pak Yuke. Jadi kita harus mengetahui apakah arti simbolik itu simbolik ataukah hakikat. Nah, ada banyak gereja yang menyatakan bahwa upacara baptisan itu hanya simbol, namun bukan hakikat. Mari kita buka ya. Mari, artinya kita belajar bersama-sama ini ya. Saya juga pun masih belajar. Mari kita buka di 1 Petrus 3 ayat 20-21. Satu Petrus 3 ayat 20. Oh sorry, bukan. Ini. 1 Petrus, sebentar ya. Satu Petrus 3. Ya, saya bacakan ya. Betul, 1 Petrus 3 ayat 20-21. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah ketika Allah tetap menanti dengan sabar. Waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Jadi air bah itu zaman Nuh, ya, itu hanya 8 orang yang diselamatkan, selebihnya binasa. Juga kamu, ayat 21, sekarang diselamatkan oleh kiasannya, kiasan dari air bah pada zaman Nuh itu, yang menyelamatkan 8 orang itu, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan
untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Itu satu ayat dulu. Tadi ada Pak Galen sudah sampaikan misalnya di Kisah pasal 2 ayat 38 yang menyatakan itu baptisan dewasa. Ya, dipertanyakan bagaimana kami supaya kami diselamatkan. Kan orang-orang yang menerima khotbah Petrus berkata, menanyakan, hendaklah dirimu dibaptis. Memang untuk aliran Anabaptis ini dipakai bahwa ini harus baptisan dewasa. Begitu. Ya, Anabaptis itu adalah sebenarnya bukan dari Zwingli, justru Zwingli mempersekusi aliran Anabaptis. Ini dari Menesimon, ya sebagai bapak gereja Anabaptis. Menesimon dibuka saja. Sebenarnya ini yang dia pakai, tapi dia lupa bahwa tadi juga disampaikan oleh Bapak Pendeta Cornelius, bahkan kepala penjara, ya kepala penjara di Kisah Rasul 16 ayat 30 sampai 33. Dia dan seisi rumahnya dibaptis. Pasti ada anak kecil, walaupun tidak tertulis. Gitu ya. Dan tradisi gereja para rasul. Juga baptisan anak. Clear di situ. Contoh-contohnya. Nah, yang berbeda ini yang menyelamatkan atau tidak. Jadi, kalau kita baca di dalam Kisah Rasul 2, 37 sampai 39 dan Kisah Rasul 16 ayat 30 sampai 33 narasinya jelas. Bagaimana untuk kami bisa diselamatkan. Coba baca berulang-ulang. Hendaklah kamu dibaptis. Jadi ini menurut saya tidak apa-apa. Ini sebagai suatu wawasan kita untuk kita mengetahui. Jadi memang doktrin ini, pengajaran ini memang berbeda dari gereja-gereja yang ada di Indonesia sekarang aja, nggak usah di seluruh dunia. Karena sudah hadir gereja-gereja awal, gereja-gereja purba yang kita juga kenal gereja ortodoks. Mereka tetap menganut ini. Itu memang. Jadi bukan hanya upacara ritual, namun ada misterion di dalamnya. Adalah kuasa. Memang keselamatan anugerah dari iman, kita terbiasa dengan sola fide atau fide only ya. Faith only. Jadi hanya satu-satunya hanya iman. Hanya iman, padahal sudah jelas. Di dalam Yakobus pasal 2 jelas sekali ya. Jadi justru bentuk daripada iman itu tidak bisa dipisahkan dengan sikap perbuatan yang nggak bisa dipisahkan. Ketika kita udah menerima iman percaya itu, maka perhatikan, dibaptis dulu baru turun Roh Kudus. Percayakah saudara? Ataukah Roh Kudus turun dulu baru dibaptis? Ada masuk ke dalam kita beriman, percaya. Nah ini Pak Yuga bukan menjadi pembenaran, tapi menjadi satu pengajaran. Sering kita selalu berharap doktrin yang sesuai dengan Alkitab atau yang Alkitabiah. Itu yang kita harapkan. Namun tidak sedikit yang doktrin yang sesuai dengan tafsiran Alkitab dari para teolog dan bapak-bapak gereja. Nah, kita lihat di sini bahwa kitab Didache tadi itu berasal dari rasul. Kalau kita buka di Yohanes pasal 12 ayat 49 dan juga Ibrani 3 ayat 1, siapakah rasul itu? Ternyata rasul itu juga adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi kitab Didache ini sebelum terjadi itu juga kitab ya Alkitab juga. Tapi ketika diadakan dikanonisasi tahun 150, kitab Didache ini tidak masuk, bukan berarti itu kitab isinya memang kitab para rasul. Jadi ajaran rasul ini sesuai dengan 2 Tesalonika 2 ayat
15, ada yang lisan, ada yang tulisan. Demikian juga Yohanes 20 ayat 30-31, semua perkataan perbuatan Yesus tidak tercatat semuanya. Namun diajarkan oleh para rasulnya secara lisan. Jadi sola scriptura juga harus diterangkan. Seperti Perjanjian Lama, kitab Taurat, ya, ada yang lisan, yaitu kita kenal dengan Talmud. Sama, Alkitab Perjanjian Baru juga yang tertulis dan ada yang lisan. Ini menjadi perhatian buat kita. Cukup ya kayaknya Pak Yuke. Terima kasih. Iya, kalau dibilang beriman dibaptis dulu baru Roh Kudus, itu kan peristiwanya Tuhan Yesus ya. Tetapi memberikan kita pengertian bahwa ada Tuhan itu, saya lupa ayatnya di mana, bahwa Roh Kudus itulah yang membuka kita, memberikan pengertian itu kan, bahwa karena ada pembaharuan dari Roh Kudus itulah kita jadi bisa menyapa Kristus, kita bisa mengenal Kristus. Jadi kehadiran Roh Kudus itu lebih dulu dari baptisan sebetulnya. Baptisan kalau yang Cornelius itu kan juga tetap dia beriman lebih dulu kepada Kristus, baru dia dibaptis, dia dan seisi rumahnya. Bukan begitu ya? Mohon izin untuk melanjutkan, Pak Moderator. Silakan, Pak Aher. Jadi saya mau coba lanjutkan apa yang Pak Yuke tadi bilang. Saya setuju sekali bahwa kalau kita lihat referensi yang tadi ditunjukkan oleh Pak Saud pun dalam 1 Petrus sebenarnya clear. Jadi masing-masing punya penafsiran sekali lagi yang berbeda. Tetapi justru saya melihatnya dengan sudut pandang yang bertolak belakang dengan apa yang Pak Saud katakan. Jadi orang dibaptis itu bukan karena simbol saja, betul Pak Saud, tetapi juga bukan karena dibaptis dia diselamatkan, tetapi dia telah mengenakan Kristus. Jadi Kristus sudah ada dalam hidupnya. Seperti tadi Pak Yuke katakan, Cornelius dan keluarganya, dia terlebih dahulu dapat pencerahan, mendapat iluminasi dari Roh Kudus untuk percaya, baru menyerahkan diri dibaptis. Jadi baptisan itu bukan mendahului pekerjaan Roh Kudus, bukan pula melalui baptisan Roh Kudus baru bekerja menyelamatkan seseorang. Jadi waktu dia memproklamirkan imannya atau orang tuanya memproklamirkan imannya, membawa anak bayi atau anak kecil untuk dibaptis, itu menunjukkan bahwa sesungguhnya dia bisa memproklamirkan itu pun karena pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah membuat dia boleh percaya menyerahkan diri untuk dibaptis. Jadi sekali lagi, baptisan itu tidak mendahului penyelamatan, tapi penyelamatan yang oleh kerjakan Roh Kudus itulah yang mendahului dia untuk menyerahkan diri dibaptis. Mari kita lihat lagi tadi yang saya sebutkan tadi dari 1 Petrus 3 ayat 21. Saya baca ulang, saya mendapatkan pemahamannya gini Pak Saud. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. Sekali lagi ya, baptisan itu tidak membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Nah, kalau kita lihat lagi keterkaitan ayat ini dengan penjelasan tadi yang dikutip tadi, Roma 6 ayat 3 sampai 5, kemudian Galatia 3:27 dan seterusnya, masih banyak, ada beberapa ayat lagi. Nah, saya mau ajak kita coba simak. Saya akan bacakan ayat ini. Galatia 3:27. Karena kamu semua dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi pemahaman ya, kalau kita baca dari beberapa versi di sini, baik bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab yang terbuka dan lain sebagainya, menunjukkan bahwa kita semua yang dibaptis dalam Kristus terlebih dahulu telah dikenakan Kristus. Jadi udah diselamatkan Kristus dulu, baru kita memproklamirkan diri, menyerahkan diri untuk dibaptis.
Saya kira itu menambah penjelasan saya dari tadi, yang awal tadi. Kemudian ada beberapa ayat di Kolose juga bisa dibaca ya. Paulus banyak sekali juga mengutip hal ini. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, gimana Pak Yuke? Halo, Pak Yuke? Kayaknya lost ini ya? Enggak, masih bisa bicara kayaknya start ini ya. Baik Pak Yuke, kalau nanti masih ada pertanyaan, kita di kelompok kecil aja kita ini ya, siap. Saya sebenarnya referensinya banyak, cuman nggak mungkin cukup waktu ya. Ya di Kolose 2 ayat 11-13 juga bisa. Bagaimana itu sebenarnya ya. Nanti kita mungkin Pak Yuke udah dengar? Sorry ya, sorry. Iya. Saya lagi di jalan. Oh, Baru pantesan. tadi Iya. nggak menyimak nih, baru Iya, sampai depan baik. rumah turun tadi. Sebentar, nanti saya ikutan lagi ya. Iya, nggak apa-apa. Sorry. Iya, oke, Thank you, lanjut. thank you. Ya, silakan yang lain masih ada waktu. Halo Pak Saud, Ya, Pak Yudi. Wah, saya dengan senyum dulu nih. Biasa, Pak Yudi. saya sorry ya, nggak bisa ini dulu apa video. Nggak apa-apa. Tadi kan Pak Saud mengatakan bahwa baptisannya menyelamatkan ya, Iya, ya kan? Nah sekarang apabila ada kondisi ini Pak Saud ya, ada orang sudah sekarat, lalu dia diinjili, dia percaya, dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya gitu. Lalu tidak sempat dibaptis, langsung berapa detik lah atau menit kemudian langsung meninggal. Apakah dia diselamatkan kalau gitu tanpa dia tidak dibaptis dong? iya. Bagaimana Pak Saud? Iya, jadi Saya ini sebenarnya pertanyaan itu mengulang ke yang lebih tepatnya ya. Selalu pertanyaan gini. Ya, buktinya dalam Lukas 23 ayat 43, Pak Yudi ya. Yang penjahat di sebelah Yesus kan, gitu iya, ya. Selalu iya saya nggak mau pengecualiannya pakai itu. contoh itu, Ya, benar, pasti nanti udah ke situ. takutnya Ini saya jawab bukan, ya. saya nggak mau pakai contoh itu karena Ah, kan nanti baik. jawabannya karena apa namanya belum Iya, peristiwa apa namanya Pentakosta, Pak, ya iya, kan? Makanya betul. saya pakai contoh yang sekarang saja, yang situasi saat Ya, ini. iya, baik. Iya. Kan Jadi sudah terjadi kan? betul. Bagaimana Pak Saud? Oke, saya jawab ya. Jadi yang disalib itu pernah ada diskusi ya. Jangan yang Terus disalib, ini saya contoh yang iya baik ada sama, di sama, lapangan. sama, sama, Ya, sama. Ini orang ya. andil cerita itu. Terus dijawab, ya sudah, kalau begitu kamu nggak dibaptis tapi harus disalib ya. Baru kamu di Firdaus bersama Kristus. Ada Loh, yang kok jawab bisa? begitu. Ah, jadi ini Pak Yudi, ini pengecualian. Tetap ada. Ya Tetap, sudah. ya, tetap Berarti kalau ada. itu pengecualian itu tidak mutlak, begitu Pak Saud. Sebenarnya Saya bukan beranggapan. bukan mutlak dalam pengertian inilah makanya kita harus Enggak, udah saya sudah cukup. udah Berarti cukup. saya udah Baik. menerima jawaban Pak Saud, tetapi saya tidak bisa menerima jawaban itu. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi Iya. sepakat tidak sepakat ya. Iya, baik, Ya, nggak apa-apa. Betul. oke. Iya. Ya, Jadi, jadi saya tetap berprinsip bahwa baptisan tidak menyelamatkan, tetapi harus iya. Karena tadi Pak Heri sudah menyinggung, dia bukan hanya simbol. Dulu anaknya Musa waktu belum disunat, itu Tuhan marah kan, hampir hampir dimatikan kan gitu ya. Tapi sama bahwa baptisan harus dilaksanakan karena itu wujud daripada anugerah Allah yang
yang mau diberitakan oleh Tuhan gitu dengan baptisan itu. Enggak, pertanyaannya anaknya Musa jadi disunat nggak? Saya lupa ya, sorry. Jadi Tapi disunat. dimarahin. Jadi Iya, kan? iya jadi Iya, disunat. Betul. iya. Nah, jadi saya langsung jawab ke pertanyaan Pak Yudi yang orang sakit. Ini banyak orang, bahkan saya pernah mengikuti, Enggak, walaupun ini bukan saya yang case-nya baptis beda. pendeta, itu Case-nya beda Pak Saud. dengan Kalau air yang aja, bukan hanya dengan air aja, secara simbolik, artinya secara kan dia kondisinya sakit keras. Ini sejarahnya tercatat banyak tokoh-tokoh yang lakukan di zaman Alkitab awal ya juga itu kan ada. kalau sempet Iya. nih, kan saya tadi bilang kalau nggak sempet Pak Saud. Ya waktu dia nggak Jadi, sempat, artinya belum di maksudnya dikunjungi oleh ini, oleh apa ya hamba Tuhan gitu, nggak atau harus sama bagaimana? Tuhan, orang menginjili kan siapapun bisa. Nah justru itu, nah tindakan pengecualian itu ketika dia bertobat di hadapan hamba Tuhan, harusnya hamba Tuhan itu tahu ambil sikap. Itu Pak Yudi jawaban Ya, saya. ya cukup sih Pak Saud, saya Ya, belum bisa menerima karena ada nggak apa-apa. pengecualian. Ya, Baik, iya. ya, Silakan. oke, thank you Pak Oke, Saud. baik, iya. Silakan. Oke, yang lain. Kok jadi nanyanya ke narasumber, ke moderator? Lucu. Masalahnya Walaupun saya disclaimer moderator, doang, iya. iya. Masalah artinya gini, anomali dari yang hadir yang ini nih semua kebanyakan saya bisa yang angkat bicara tadi bahwa percaya bahwa baptisan tidak menyelamatkan Pak Saud. Makanya jadi statement Bapak itu dapat banyak sanggahan. Nah, tadi saya udah jelaskan argumentasi saya kenapa bahwa baptisan itu tidak menyelamatkan, sekaligus menyangga apa yang disampaikan Pak Saud di dalam 1 Petrus 3 tadi ayat 20-21. Dari segi penafsiran, kalau saya menafsirkannya justru dengan ayat yang sama tetapi berarti berbeda dengan apa yang Pak Saud tafsirkan. Jadi tadi saya udah angkat referensinya juga di Galatia ya tadi, jelas bahwa itu orang memproklamirkan imannya melalui baptisan itu karena terlebih dahulu terhisap, atau bahasa lainnya ya, dia mendapat anugerah keselamatan terlebih dahulu zaman dari Roh Kudus untuk mengimani Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dia. Jangan lupa, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, iman kita sebagai pengikut Kristus bahwa Kristuslah mati, darahnya ditumpahkan untuk menebus dosa kita. Jadi itu sudah satu-satunya jalan keselamatan. Kalau tanpa percaya dengan itu, hanya percaya dengan baptisan bisa selamat, itu bisa menjadi hanya kasat mata. Orang tidak bisa menilai seperti tadi. Orang mau mati, terus tidak ada baptisan, dia bisa masuk surga juga toh. Tetapi orang mau mati, di detik-detik terakhir dibaptis, dia masuk surga toh? Padahal belum tentu dia mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu kan sesuatu yang cuma kasat mata. Seperti itu. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, iya. Justru kalau saya mau baptis ulang berapa kali, mau diselam, mau dipercik. Tapi kalau hakikat dari makna dari baptisan itu kita tidak mengerti, percuma. Itu hanya teknik atau metode cara membaptis. Hakikatnya kita harus mengetahui. Kasih karunia yang Allah berikan kepada semua manusia diberitakan. Yohanes 3 ayat 16. Ketika kita imani itu, yang adalah juga karunia, maka kita secara manusiawi harus buktikan dengan keberimanan kita, yaitu dengan jalan diri membaptis. Jika ada pengecualian yang sudah disampaikan, itu terjadi kok dari sejak abad lampau. Jika kita ada kesempatan, namun kita tidak laksanakan, ya
kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Itu saja. Baik, kita lanjutkan dan akan beralih ke narasumber nih pertanyaannya, jangan ke saya. Boleh nanti setelah ini atau di mana boleh. Tapi saat ini PA ke yang lain. Silakan. Sebenarnya saya mau tanya Pak Moderator satu eh, pertanyaan yang tadi Pak Galen sebenarnya udah sampaikan dan moderator juga singgung soal macam-macam baptisan. Ya, tadi kalau saya cuma ingin angkat ini supaya kita jangan kabur atau saya ini kabur nih. Saya salah nih Pak Galen. Tolong dijelasin kalau saya salah. Jadi saya nanggap dari tadi itu kita cuma memahami dua jenis baptisan. Diselam atau dipercik atau bahasa lain tadi digunakan apa? Dipercik itu sama dengan ditumpahkan air. Jadi seakan-akan cuma ada dua dari tadi saya lihat. Saya dengar. Diselam atau dipercik. Atau bahasa lain dipercik itu ditumpahkan air. Apa nggak ada yang lain? Apakah sama dipercik dengan dituangkan air? Karena praktiknya berbeda, saya pernah melihat di gereja lain. Ambil air dari baskom di telapak tangan, terus ditaruh begini. Tapi dipercik ya benar-benar dipercik seperti itu. Nah dari sini saja saya melihat sebenarnya ada 3 metode. Nah mungkin ada metode lain lagi. Nah, itu saja saya mau untuk supaya kita semakin dapat memahami metode dan jenis baptisan yang sedang ada di gereja di dunia ini. Juga di Indonesia. Itu Pak, terima kasih. Iya, tadi di pemaparan saya memberikan 2 berdasarkan pengertian. Jadi tadi saya katakan baptiso itu bisa membawa objek ke air atau membawa air ke objek. Ya, sebenarnya diselam juga caranya beda-beda. Ya, ada yang jongkok, ada yang ditumbangin ke belakang. Ya, caranya macam-macam juga. Ada orangnya yang disuruh jongkok gitu kan, ya ditekan kepalanya ke bawah. Ada yang kepalanya ditolak ke belakang sampai tumbang dia. Kayak orang meninggal gitu kan, baru diangkat lagi. Nah itu kalau menurut saya itu variasi. Ya variasi dari metode yang dipakai. Kemudian yang tadi percik juga memang ada yang dicepret mungkin ya. Ada yang dituang sedikit. Ya kalau di GRI yang selama pengalaman saya juga tuang sedikit. Ngambil pakai telapak tangan air, lalu dituangkan di atas kepalanya. Nggak saya cepret-cepretin, ciprat-cipratin gitu, enggak. Ya, hanya itu sama bahwa itu metode membawa air kepada objek. Ya, itu. Jadi mungkin ada yang dituang eh, atau dituang sedikit ya, bukan dituang banyak-banyak gitu kan. Dituang pakai telapak tangan, bukan dituang pakai gayung. Tuang pakai gayung basah semua juga. Nah, itu. Ya, itu demikian jawaban saya, Pak Heri. Iya, baik. Masih ada waktu ya? Oh masih, waduh luar biasa. Ayo kita, mungkin yang di sini Boleh, ada bertanya? Ya silakan, Pak Pak Saud Ucok. boleh. Iya, Iya, silakan. sorry ini saya juga kebetulan lagi di jalan tapi karena menarik diskusi kita ya. Dan saya termasuk orang yang pernah juga tahu sedikit lah tentang baptisan itu yang penuh dengan banyak banyak istilahnya tipe-tipenya gitu ya. Kalau saya lihat tuh saya juga pernah juga nonton di mana ya di YouTube kok nggak salah ya. Bahkan ada satu baptisan tuh yang menurut saya sih kontroversial juga ya. Jadi harus dibaptis di kolam ikan gitu loh. Nah, ini juga lucu juga sih. Bahkan masih ada ikan koinya juga gitu loh. Ya kan? Nah, tapi katanya itu air itu menyelamatkan gitu Pak Saud ya kan? Nah, ini ya, banyak banyak macam-macamnya gitu. Terus kalau di beberapa saya dulu juga pernah bukannya pernah bahkan lama bergereja di Tiberias gitu ya.
Di gereja itu memang doktrinnya adalah baptisan itu menyelamatkan. Baptisan itu harus ada kuasa. Di baptisan itu harus ada mujizat gitu. Jadi makanya nggak heran kalau misalnya orang itu bolak-balik dibaptis. Sakit sedikit, baptis. Bangkrut, baptis gitu. Jadi bolak-balik tuh dibaptis tuh. Saya sering lihat juga. Jadi kalau ada sakit yang nggak sembuh-sembuh, baptis ulang gitu kan. Atau dari gereja mana percik, wah itu bukan bukan apa nggak menyelamatkan tuh. Pendetanya pasti pendeta yang ini apa segala macam gitu. Nah, jadi akhirnya baptis ulang juga. Nah, jadi doktrin-doktrin kayak gitu juga banyak tuh di gereja-gereja tertentu gitu ya, yang menyatakan bahwa memang harus ada manifestasi dari kuasa Allah melalui baptisan gitu. Nah ini apakah memang para para pemuka agama ini doktrin saja gitu loh, sehingga akhirnya semua jemaat ke brainwash dan akhirnya percaya gitu bahwa memang ya harus dibaptis karena baptis itu menyelamatkan gitu. Nah, itu landasan firman Tuhan ini saya masih ingat banget tuh waktu itu Markus 16 ayat 16 tuh. Nah, itu di setiap buletin-buletin itu pasti ada tuh ayat itu yang diambil yang menyatakan bahwa itu perkataan Tuhan Yesus sendiri tuh bahwa baptisan itu menyelamatkan gitu. Nah, itu pertanyaan saya sih. Jadi kalau tadi kan kalau Pak Gelen kan lebih moderat gitu ya. Maksudnya dalam arti kata tipe baptis nggak jadi masalah gitu. Mau selam mau percik nggak jadi masalah. Tapi kalau ada satu pihak yang memaksakan bahwa baptis itu harus selam dan itu yang dilakukan dan harus ada manifestasi mujizat kuasa Allah, apakah memang itu uh, sangat sangat kiri banget gitu alirannya atau gimana ya? Maksudnya itu aja sih saya ingin dapat pencerahan sih. Terima kasih. Baik, Pak Ucok. Iya, terima kasih. Pengalaman masa lalu ya. Iya. Eh, jadi begini, saya karena pertanyaan Pak Ucok juga saya ingin jelaskan ya. Mari tadi Pak Pendeta Gelen sudah sampaikan di dalam ayat yang Yohanes 1 ayat 26 ya. Yohanes 1 ayat 26. Jadi kata dibaptis itu dengan air. Ya, dengan air. Ya, saya tambahkan lagi. Matius pasal 3 buat kita tahu nih sebagai perbandingan ya. Matius pasal 3 ayat 11, Markus 1 ayat 8. Ya, ini sambil berjalan Bapak Ibu kalau mau buka boleh. Kita belajar intertextuality study ini ya, yaitu tentang tekstual ya, tentang terjemahan. Jadi Bapak Ibu, hanya di dalam King James Version dan LAI, kata-kata yang dengan air, melibatkan baptisan dengan air itu hanya. Sedangkan terjemahan, ini yang saya ambil Indonesia dulu aja ya, itu di dalam MILT, MILT itu adalah Modified Indonesian Language Translation kalau nggak salah ini. Jadi saya mau tahu nih Alkitab ini. Jadi Alkitab Modified Indonesia ini MILT ini secara harafiah dia terjemahkan. Ya. Kemudian juga The Orthodox Jewish Brit Kadasya. Kemudian juga Word English Bible itu bukan dengan air, dalam air. Ini hanya jadi wawasan kita saja. Jadi mana yang Alkitabiah, mana yang tafsiran. Karena terjemahan itu adalah tafsiran yang terpendek. Perhatikan, terjemahan adalah tafsiran yang terpendek. Begitu. Baik, masih ada waktu. Sorry Pak Moderator, aku kembali mau sampaikan apa yang tadi pertanyaan Pak Ucok. Aku tambahkan. Sebelum nanti mungkin Pak Gelen yang mau jawab pertanyaan Pak Ucok yang belum terjawab itu sebenarnya.
Yang aku coba mau luruskan sedikit apa yang Pak Saud tadi katakan. Saya kebetulan nih, kalau Bapak Ibu mau lihat di Markus 1 ayat 8 berdasarkan sabda.org, itu ada di tangan saya sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tafsiran. Bukan tafsiran, versi Alkitab. Jadi mulai dari yang kita pegang sehari-hari, TB, aku membaptis kamu dengan air, dan seterusnya, dan seterusnya. AYT, Alkitab yang terbuka. Bunyinya demikian. Aku telah membaptis kamu dengan air, titik-titik, sama aja pemaknanya. TL, adapun aku membaptiskan kamu dengan air, sama juga. Bahasa Indonesia sehari-hari, BIS, saya membaptis kamu dengan air, dan seterusnya. TSI, saya hanya dapat membaptis kalian dengan air. MIL yang tadi Pak Sot katakan, MILT, sesungguhnya aku membaptis kamu dalam air, titik-titik. Selabir, aku memandikan kamu dengan air, dan seterusnya. Terakhir AVB, aku membaptismu dengan air, dan seterusnya. Sama sebenarnya itu maknanya Pak Saud. Itu aja, silakan Pak Galen yang utamakan. Terima kasih. Iya, pertanyaan dari Pak Ucok itu menarik ya, tetapi memang bagaimana pemahaman satu organisasi gereja akan makna baptisan itu akan mempengaruhi perilakunya dan ritualnya. Ya, mempengaruhi perilaku dan ritualnya. Yang kalau pengalaman saya lah ya, melihat dan dengar cerita, memang yang paling unik adalah para penganut baptis Islam. Ya, bukan hanya kebanyakan gereja penganut baptis Islam tidak mengakui validitas atau keabsahan baptis percik, tetapi beda gereja pun diselam lagi. Ya, kalau diselamnya nggak di gereja dia tidak sah. Ya, maka dibaptis ulang. Nah, kalau yang tadi diceritakan oleh Pak Ucok berdasarkan pengalaman yang dilihat, nah ini saya malah baru dengar bisa di gereja yang sama bisa dibaptis ulang-ulang. Ya, karena dikatakan baptisan harus ada manifestasi. Nah, tentu kalau ditanya perspektif saya sebagai hamba Tuhan, saya tentu menentang hal itu. Tetapi karena gereja yang melakukan tersebut bukan di bawah GRI, ya kita tidak punya hak untuk melakukan reformasi di sana. Ya tentu itu urusan organisasi masing-masing. Tetapi dari perspektif yang bagi saya lebih bertanggung jawab, ya lebih dapat dipertanggungjawabkan, tidak ada itu dasar Alkitabiah tentang baptisan itu harus ada manifestasinya. Ya, yang sakit jadi sembuh, yang miskin jadi kaya, yang bangkrut nanti ada terobosan ekonomi. Tidak ada itu makna baptisan seperti itu. Menurut saya itu sudah terlalu jauh. Ya, tentu kita bisa katakan secara argumentatif bahwa itu keliru. Tetapi kalau jemaat di gereja tersebut mau percaya, ya kita kasih tahu aja di Alkitab mana ayat yang mendukungnya. Kalau tidak perlu dipikir ulang gitu ya. Karena memang ada keunikan ya, kalau di zaman dulu seringkali terjadi persekusi dari yang benar kepada yang salah atau yang kepada yang dianggap salah. Dari zaman ke zaman tadi disebut oleh Pak Saud ada inkuisisi ya. Lalu para reformator juga menyetujui persekusi kepada pihak lain. Ya kan, jadi itu terjadi dari zaman ke zaman. Ya tentu kebanyakan yang mayoritas mempersekusi yang minoritas, padahal sama-sama Kristen. Hanya beda penafsiran akan beberapa praktik atau ritual dari kekristenan. Nah itulah yang menjadi pembelajaran dari sejarah, makanya perlu dibaca juga yang seperti itu. Nah di zaman sekarang kan kita tidak boleh sembarangan karena ada
hukum negara, ada hukum positif yang mengatur tidak boleh mempersekusi ya yang beda aliran, yang beda agama, ya tidak boleh. Nah, tapi tentu secara pengajaran kita bisa memberikan sanggahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Saya pikir itu yang menjadi jawaban saya. Terima kasih Pak Ucok. Terima kasih Pak Pendeta Kellen. Masih ada waktu? Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Kayaknya Dokter Lumonga jadi pemerhati hari ini. Sampai terkesima. Iya, mungkin ada yang mau disampaikan kali sesuatu. Silakan, Dokter Lumonga. Ini senior saya ini. Takut juga, Pak Saud. Ya. Kan tadi ada tiga masalah tuh yang diajukan oleh Pak Saud ya. Iya. Masalah pertama mengenai cara baptis. Kalau dari sepanjang pengetahuan saya sih, cara itu nggak penting. Mau dipercik, mau diselam, mau dituang aja airnya. Tapi yang paling penting, dan saya kira ini kalau nggak salah sih di bapak-bapak gereja juga ini dulu banyak dibicarakan. Yang penting caranya. Jadi baptisnya itu harus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu yang paling penting. Kalau cara itu nggak penting. Jadi buat saya agak aneh kalau ada gereja yang bolak-balik di baptis. Ini baptis lagi, ini baptis lagi. Sepertinya kok nggak percaya sama kuasa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Membaptis itu kan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nggak main-main. Kok diulang-ulang gitu. Aneh buat saya. Gereja sekarang suka aneh-aneh aja. Jadi buat saya itu udah nggak masuk dalam ini saya. Saya juga nggak setuju tuh yang bolak-balik. Kok kayak main-main sama Tuhan gitu. Iya. Kalau mengenai baptis adalah keselamatan, itu saya abu-abu ya Pak Saud. Karena ayat-ayat yang mendukung memang kalau dibaca, iya ya, coba seperti Roma 6 aja, ayat 3-4. Telah dibaptis dalam Kristus Yesus, dalam kematiannya, dikuburkan bersama Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Itu terus sampai ke bawah, itu menunjukkan ada benernya sih. Jadi saya nggak tahu persis deh. Barangkali nanti kita diskusi lagi ya Pak Saud. Kelompok kecil ya. Saya kupas tuntas. Karena kelihatannya ada benernya kalau lihat. Bukan benernya lagi. Ada, bukan kayak. Bukan hanya ini, ayat pendukungnya lumayan banyak itu kalau saya kalau saya baca. Ayat pendukungnya banyak banget. Itu aja yang saya mau ini. Baik, Dokter Lumonga, singkat. Ya, tapi tetap kayaknya fokus. Saya pahamin. Karena kita udah terbiasa di kakak juga kali ya. Maka untuk teman-teman semua hidupkan lagi kakak kita ya. Gitu ya, malah tumbuh kembangkan ya Pak Heri ya. Itu. Baik, ini sebagai penutup ya. Selalu saya ada argumentasi, ada literasi. Salah satunya saya buka kembali ya. Ini sejarah. Anda bisa buka di mana-mana pun. Pernahkah kita dengar ada doktrin state of limbo? Limbo artinya limbus. Limbus adalah tepian atau pinggir. Ini doktrin dari mana? State of limbo. Sejarah
ketika state of limbo ini dihapuskan baru tahun 2017 kalau tidak salah. Ketika Paus Benedictus yang dari Jerman ini sebelum pensiun, dia mengabolisi doktrin tersebut. Nah, state of limbo begini bunyinya. Ini berasal dari sebenarnya Santo Agustinus. Jadi state of limbo itu adalah limbus artinya tepi atau batas menunjuk kepada tepi neraka. Ada dua jenis limbo. Yang pertama adalah limbo para bapak, limbus patrum, dan yang kedua adalah limbo para bayi, limbus infantium. Nah, sejarah asalnya teori doktrin limbo ini adalah ketika Santo Agustinus usahanya melawan Pelagius tentang ketidakpercayaan Pelagius atas dosa asal. Nah, Santo Agustinus akhirnya melawan dengan membuat doktrin state of limbo ini. Isinya begini. Jika para bayi meninggalkan tubuhnya, artinya ketika bayi meninggal, tanpa dibaptis, akan mengalami hukuman yang paling ringan di antara semuanya. Dia memakai referensi dari Roma 5 ayat 16 dan 18. Kalau saya setuju dengan doktrin ini, saya mau tambahin dalam Mazmur 51 ayat 5. Sayangnya saya tidak setuju dengan doktrin Agustinus ini. State of limbo. Ya, jadi dalam konsili Uskup Afrika Utara, ya hadir juga Agustinus di Kartago tahun 418, ya. Jadi ada konsili di Kartago, ya walaupun tidak secara eksplisit mengakui itu, tapi akibat efek daripada doktrin Agustinus ini itu diadopsi oleh Santo Hieronymus. Hieronymus itu Santo Jerome yang membuat Alkitab terjemahan Vulgata. Nah, inilah Santo Jerome atau Santo Hieronymus. Dan juga Santo Gregorius Agung. Ini mengadopsi state of limbo. Nah, ini dimulainya, jadi awalnya dulu gereja awal sampai kepada abad ke-13, itu masih ada yang diselam, ada yang dipercik. Tapi ketika di abad ke-13 tahun 1300, gereja Katolik yang di Roma yang barat, itu sudah melarang lagi yang dibaptis selam. Yang diselam udah dilarang. Nah, gereja reformasi baru lahir di abad ke-16. Jadi mereka ngikutin daripada gereja Katolik ini yang sudah menetapkan hanya rantiso atau dipercik. Ini sejarah, Anda bisa buka, bisa baca. Nah, ini sekilas sejarah. Nah, kita lanjutkan lagi, jadi menarik. Bapak Ibu, intinya dalam PA ini bukan siapa cari yang menang, yang kalah, yang benar, yang salah. Ya, kita percaya kepada, ya kalau dalam Efesus 4 ayat yang kelima penutup saya katakan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Apakah baptisan menyelamatkan atau tidak? Tergantung kita. Kita yang bertanggung jawab kepada Tuhan itu sendiri kelak. Ketika dia datang atau ketika kita datang kepadanya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Dan juga kepada moderator kita Bapak Saud. Mungkin ada closing statement dari Pendeta Gelen. Yang mau disampaikan dari Pendeta Gelen, dipersilakan. Ya, jadi sebagai closing statement tentu ada hal-hal yang sepakat untuk tidak sepakat. Namun sebagai organisasi kita harus memilih
Ya, kita harus memilih. Gereja Reformasi Indonesia menganut baptisan percik dengan pengakuan bahwa cara lain dalam artian diselam juga diakui keabsahannya. Ya, selama itu dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kemudian tadi saya sudah sampaikan bahwa kita menganut baptis dewasa maupun anak-anak. Ya, kalau sudah dewasa baru percaya, ya dibaptis dewasa, nggak bisa anak-anak lagi. Ya, tapi kalau kita sudah orang percaya, maka anak kita perlu dibawa kepada Tuhan dengan tadi argumentasi yang sudah dipaparkan bahwa itu adalah ikatan perjanjian. Ya, iman orang tua yang membawa anaknya kepada Tuhan, bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan jemaat Tuhan untuk mendidik anaknya di dalam Tuhan. Sampai nanti anak tersebut setelah dia bisa mengerti akan pembelajaran, dia masuk dalam kelas yang disebut dengan kelas katekisasi. Sehingga ketika dia diteguhkan imannya, disidi, maka anak tersebut bertanggung jawab secara pribadi, secara iman. Kemudian apakah baptisan itu menyelamatkan atau tidak? Ya tadi juga ada Markus 16 ayat 16, ya barang siapa dibaptis dan diselamatkan. Percaya dan dibaptis dia akan diselamatkan, tetapi barang siapa tidak percaya dia akan dihukum. Ya, tapi memang menarik di situ, tidak dikatakan barang siapa percaya tapi tidak dibaptis akan dihukum. Ya, hanya barang siapa tidak percaya akan dihukum. Ya, itu tadi kalimatnya. Hanya pastikan kita sudah dibaptis, itu dulu ya. Saya percaya kita semua ikut PA malam ini sudah dibaptis. Jadi menyelamatkan atau tidak, yang penting udah dibaptis ya. Dan baptisnya bukan main-main, baptisnya sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh. Saya juga pernah ketika muda, sedikit cerita ya, saya pernah berada di gereja yang menganut baptis ulang. Saya didesak-desak untuk baptis ulang karena saya baptis percik waktu bayi. Dibilang itu tidak alkitabiah oleh pembina rohani saya. Ya, Yesus dibaptis selam gitu. Jadi saya waktu itu masih SMA, saya juga punya argumentasi. Dibaptis di kolam tidak alkitabiah, itu dibaptis di Sungai Yordan, saya bilang. Kalau mau ngikutin Yesus dan harus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Itu jawaban saya waktu itu. Akhirnya saya tidak naik kelas ya waktu itu di gereja itu sebelum masuk STT ya, sebelum masuk STT. Anyway, yang penting kita sudah dibaptis. Kalau sudah percaya, berilah dirimu dibaptis. Itu dikatakan. Soal keselamatan itu urusan Tuhan, ya menjadi ranah Tuhan. Hanya memang jelas firman Tuhan mengatakan kalau sudah percaya, berilah dirimu dibaptis. Jadi itu seperti dua sisi mata uang. Ya, kalau udah percaya jangan tunda-tunda ya, beri diri dibaptis. Demikian yang menjadi closing statement untuk PA kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati.